Charis dan Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. The reading of the Word of God today is taken from the Gospel of John chapter 1 verse 19 up to 28. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Diberkati bagi dia yang membaca dan mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita adalah sang perintis kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perintis kedatangan Tuhan Yesus Kristus. The forerunner of our Lord Jesus Christ. Saudara, di dalam
ayat-ayat yang kita baca tadi, dari ayat 19 sampai ayat 28, saya menemukan betapa luar biasanya program Tuhan Allah di dalam menggenapi janji-janjinya di Perjanjian Lama tentang kedatangannya Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan untuk kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yohanes Pembaptis telah disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 40, dan juga disampaikan oleh Nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Maleakhi pasal terakhir ayat 4, pasal 4, bahwa Yohanes itu akan datang dalam roh Elia. Dan dia bertugas untuk merubah dan menobatkan bangsa Israel dalam rangka menyambut kedatangan Sang Mesias. Sayangnya para pemimpin bangsa Israel, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam, para tua-tua, para orang Farisi dan orang Saduki yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu, yang tergabung dalam satu konsil besar namanya Sanhedrin, mereka tidak mampu memahami apa yang telah dinabuatkan oleh Tuhan dalam kitab Yesaya itu, khususnya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan apa yang disebutkan dalam kitab Maleakhi pasal 4, khususnya dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya membaca ayat-ayat ini agar supaya kita bisa tertolong memahami Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-28 sebagai teks kita. The scribes and the Pharisees and the Sadducees and the priests from the tribe of Levi that come together as the leaders, the spiritual leaders of the Israelite in the council named Sanhedrin, the Supreme Court. These people, even though they learn a lot about the Bible in the Old Testament, but they could not understand the meaning of prophet Isaiah in Isaiah 40, chapter 40, and in Maleakhi, specifically in Maleakhi chapter 4, in the last verses, and I can read for you. Kita baca bersama-sama dalam Maleakhi pasal yang keempat. Saya baca khususnya ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian tentang kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai forerunner atau perintis jalan kedatangan Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kemudian mari kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40
Kita baca di bagian ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya 40 demikian bunyi firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dua bagian firman Tuhan ini, baik dari kitab Yesaya ini maupun dari kitab Maleakhi, sepertinya sulit dipahami, bahkan salah dipahami oleh para pimpinan Israel pada saat itu. Secara khusus para imam, ahli Taurat, orang-orang Lewi, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki yang bergelut dengan firman Tuhan. Nah, itu kita akan melihat secara dalam sebentar di dalam percakapan mereka dengan Yohanes Pembaptis. Tatkala Yohanes Pembaptis melaksanakan tugas pelayanannya dalam rangka menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan berkhotbah dengan luar biasa dan membaptis orang-orang pada waktu itu, terdengarlah berita tentang tugas dan kegiatan dari Yohanes Pembaptis ini ke telinga para pimpinan orang Israel. Mereka berdiskusi. Dan dalam diskusi mereka di Yerusalem, mereka ingin tahu secara dalam siapa ini Yohanes Pembaptis. Mereka ingin tahu mengapa orang-orang datang kepadanya untuk mendengar pengajarannya dan mengapa dia membaptis orang. Itu adalah tugas mereka sebagai pimpinan-pimpinan rohani pada waktu itu, karena mereka lah yang akan menentukan apakah ini nabi benar, apakah ini pemimpin yang benar, apakah ini orang yang benar atau orang yang menyesatkan orang Israel atau hanya dibuat-buat saja. Nah, setelah berunding, mereka mengutus perwakilan-perwakilan mereka, dan dikatakan di sana perwakilan-perwakilan itu adalah beberapa imam. Selain beberapa imam, ada juga orang-orang Lewi. Dan dalam ayat yang lain selanjutnya juga dikatakan ada juga orang Farisi dalam ayat 24. Jadi mereka ini datang ke Yohanes bukan karena keinginan pribadi, tapi ini datang sebagai utusan council, utusan Sanhedrin, utusan dari seluruh pimpinan rohani dari bangsa Israel untuk menanyakan siapa ini Yohanes. Nah, sebelum saya menggali lebih dalam isi pertanyaan dan tujuan dan action dan percakapan dari utusan ini dengan Yohanes Pembaptis, saya ingin melihat lebih dalam tentang orang-orang Lewi dan imam. Orang
orang-orang Lewi di dalam perjanjian lama itu adalah mereka yang adalah turunan dari Harun, yang merupakan turunan yang bisa menjadi imam. Hanya dari turunan Lewi sajalah yang bisa dipilih untuk melaksanakan tugas keimaman. Dari suku yang lain tidak bisa. Itu yang Tuhan tetapkan. Tetapi saudara, tidak semua orang Lewi itu menjadi imam. Contohnya, Yohanes Pembaptis sendiri. Bapaknya adalah seorang imam. Saudara bisa baca di dalam kitab Lukas pasal 1. Saya baca supaya kita ada pemahaman perbedaan antara orang-orang Lewi dan imam itu sendiri. Di dalam Lukas pasal 1 dijelaskan demikian. Pada suatu kali, ayat yang ke-8, waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 8 dan 9 ini menunjukkan bahwa bapaknya Yohanes, Sakaria, itu adalah seorang imam. Dan untuk menjadi imam itu mereka harus dipilih. Tetapi dalam cerita selanjutnya kita dapati bahwa anak dari Imam Sakaria ini, yaitu Yohanes Pembaptis, ternyata dia bukan seorang imam. Dia justru menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Jadi di sini saudara kita bisa simpulkan bahwa tidak semua turunan Lewi itu menjadi imam. Tetapi bagaimanapun di dalam memberikan utusan orang-orang Lewi ini juga diutus. Selain imam-imam, orang-orang Lewi juga diutus untuk menjadi perwakilan untuk menanyakan, menginterogasi, menginterview, mencari tahu siapa ini Yohanes. Dalam ayat selanjutnya itu kita bisa melihat bahwa mereka dalam hati mereka, pikiran mereka, jangan sampai Tuhan Yesus itu, artinya Kristus itu adalah Yohanes sendiri. Yang dimaksud itu adalah Mesias. Mereka menduga bahwa Yohanes itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ini sudah mulai kesalahan interpretasi atau kesalahan dugaan di awal. So you see that the Sanhedrin, the leaders sent the representative of them from the priests and some of them from Levi and even the Pharisees to come to ask question to John, who is he? In their mind, they think John is supposed to be the Messiah. And you can see in the next verse. Mereka pikir bahwa Yohanes itu adalah Mesias. Maka dalam ayat selanjutnya dikatakan, saya baca dari ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Pertanyaannya, siapakah engkau? Dan ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. I'm not the Messiah. He answered them. He answered them honestly and he did not lie to them. To make clear to them that he is not the Messiah. He is not the Christ. Dengan jujur tanpa berdusta, Yohanes menjawab mereka bahwa dia bukanlah Mesias.
Saudara, saya merenungkan ayat ini dan saya melihat Yohanes ini luar biasa. Padahalnya orang-orang datang mendengar dia, mendengar khotbahnya dan dibaptis olehnya. Tapi karena dia memang mau melayani Tuhan dengan jujur, bahkan dengan rendah hati, dia tidak katakan bahwa dialah Mesias itu. Meskipun dia sudah menjadi populer, meskipun dia sudah didengar oleh orang-orang, meskipun dia sudah punya pengaruh dalam pengajarannya atas orang-orang Israel. Tetapi di dalam kemuliaan yang dia terima, oleh karena sudah banyak orang datang ke dia, menjadi murid-muridnya, pendengarnya, dan dibaptis oleh dia, dia tidak melihat itu sebagai kemuliaan yang harus dia pegang untuk memuji-muji diri. Tetapi justru dia dalam kerendahan hati, dia katakan kepada orang-orang bahwa dia bukan Mesias. Dia bukan yang dijanjikan itu. Dia bukan yang diurapi itu. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa yang diatur oleh Tuhan dalam diri Yohanes untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Bahwa dia rendah dan yang tinggi itu adalah Mesias. Sehingga di dalam kitab Yohanes pasal 3 itu juga dikatakan, aku harus lebih kecil menurun dan dia yaitu Tuhan Yesus Kristus Mesias itu harus lebih tinggi. Yohanes pasal 3 ayat 30. Saya baca ayat itu supaya saudara-saudara bisa melihat bagaimana sikap Yohanes sebagai the forerunner, sebagai the perintis jalan itu betul-betul jalankan tugasnya secara luar biasa, menyiapkan diri, menyiapkan umat, berkhotbah dengan rendah hati dan tidak menyombongkan dirinya, tetapi melaksanakan tugas yang harus dia katakan dan dia jalankan. Ayat yang ke-30 dari Yohanes pasal 3 dikatakan, saya baca dari ayat 29, let's read from John chapter 3 verse 29 and 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Ini dia bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia sebagai forerunner dia bersuka cita karena Tuhan Yesus telah datang. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini dia sampaikan tentang dia yang merendahkan diri. Di dalam pelayanannya yang luar biasa itu, dia mengatakan bahwa dia harus makin kecil, tapi Tuhan Yesus harus makin besar. So you see the humbleness of John the Baptist in serving God, in serving our Lord Jesus Christ, in preparing the ways for the coming of our Lord Jesus Christ. He did not see that as a glory. He even said, I must become lesser and he must become bigger and growing more and more. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Mereka berpikir bahwa Yohanes ini adalah Elia. Kesalahan berpikir mereka tentang Yohanes adalah Elia itu karena apa yang dikatakan oleh Maleaki. Dikatakan dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 dan 6 bahwa pada akhir kedatangan Mesias itu akan datang Yohanes. Saya baca lagi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat inilah yang membuat mereka berpikir bahwa
Elia itu akan datang pada hari Tuhan. Jadi tatkala mereka mendengar dari Yohanes katakan bahwa dia bukan Mesias, maka mereka mulai berpikir kalau dia bukan Mesias berarti dia ini adalah Elia. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membangkitkan Elia. Aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi seakan-akan Elia itu bangkit kembali dari kematiannya atau dari keadaannya yang semula sudah di surga, dia datang kembali untuk menyiapkan kedatangannya Mesias. Jadi mereka memahami ayat itu secara harfiah. Tetapi Yohanes Pembaptis menjawab kepada mereka, bukan. Padahal saudara, kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 1, itu dikatakan bahwa Yohanes itu adalah roh Elia. Jadi Yohanes juga tahu bahwa dia datang itu sebagai rohnya Elia. Tapi dia katakan dia bukan Elia. Kenapa? Karena pemahaman dari orang-orang Lewi dan para imam yang datang menanyakan dia itu, mereka berpikir bahwa dia itu adalah Elia yang diutus oleh Tuhan. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Nah, mari kita banding dengan Lukas pasal 1. Let us compare with Luke chapter 1. It's mentioned that John came with the spirit of Elijah. So he actually came like Elijah came. But he said, I am not Elijah. Because the concept of the Levi and the priests at that time different from the concept of John himself, because he is not Elijah, but he came with the spirit of Elijah. Mari kita baca di dalam ayat pasal 1 ayat yang saya baca aja dari kitab dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang dimaksudkan itu ayat 16 dan 17. Tapi untuk konteks kita baca. Let's read from verse 14 to verse 17. Verse 17 is the one that I was thinking of. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ini bicara tentang kelahirannya Yohanes Pembaptis. Ini kata ungkapan dari malaikat bagi Sakaria. Ayat 12 sudah dikatakan di sana. Nah, ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 17 penting sekali untuk memahami ayat dari Yohanes tadi. Ia akan jalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes tahu bahwa dia punya kuasa dan roh Elia, tetapi dia tahu bahwa dia bukan Elia. Tetapi orang-orang Lewi dan para imam berpikir bahwa dia itu adalah Elia berdasarkan Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Maka mereka melanjutkan pertanyaannya yang ketiga. Dia bukan Mesias, dia bukan Elia,
Mereka bertanya, engkaukah nabi yang akan datang? Pertanyaan ketiga. Ia menjawab, bukan. Saudara, Yohanes sebenarnya nabi. Tapi kenapa dia menjawab bahwa dia bukan nabi? Karena pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, para imam-imam, orang Lewi, bahwa akan datang nabi yang dibangkitkan dari kematiannya. Jadi konsepnya itu beda dengan konsep nabi yang dipahami oleh Yohanes. Dia bukan nabi yang dibangkitkan dari kematian dan muncul, tetapi dia memang lahir dari bapa dan mamanya sendiri. Sehingga dia katakan dia bukan nabi yang mereka maksudkan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Nah, pertanyaan yang keempat muncul. Dia bukan Mesias. Kalau bukan Mesias, mungkin dia Elia. Kalau bukan Elia, mungkin nabi yang akan datang. Sekarang bukan juga nabi yang akan datang. Nah, kalau begitu, siapakah engkau? Apakah katamu sendiri tentang dirimu? Pertanyaan yang keempat. Jawab Yohanes Pembaptis. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yohanes menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah yang dijanjikan, yang dinabuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 40. Ini haruslah membuka pikiran dan hati orang-orang Yahudi, pikiran dan hati para imam dan orang Lewi, bahwa dia adalah yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai forerunner, sebagai perintis jalan untuk Tuhan Yesus yang akan datang setelah dia. Siapa itu perintis jalan? Ya, Yohanes sendiri. Tapi dia bukan Mesias. Dia bukan Elia. Dia bukan nabi yang akan datang seperti yang mereka pikirkan. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan betul, dia ada di padang gurun. Dan dia berkhotbah, dia mengajar, dia sampaikan dengan suara yang lantang, memenuhi apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, bahwa dia harus menjalankan tugas menyiapkan bangsa Israel menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari yang besar dan dahsyat. Bahwa hati bapak-bapak harus berbalik ke hati anak-anak. Hati anak-anak harus berbalik ke hati bapak-bapak. Itu artinya perubahan radikal hidup. Dari kejahatan menuju hidup surgawi. Dari tidak mengasihi menjadi mengasihi. Dari kesombongan menjadi kerendahan hati. Dari bengkok-bengkok hati dan hidup menjadi hati yang lurus. Itu diungkapkan di dalam Yesaya yang kita baca tadi. Sama juga yang diungkapkan di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Itulah tugas dia sebagai yang berseru-seru, sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan dia melaksanakan itu secara penuh, menggenapi apa yang Tuhan katakan di Perjanjian Lama. Dia berkhotbah dengan berani dan lantang dan tegas di dalam roh Elia dan di dalam kuasa Elia. Nah, kenapa dikatakan roh dan kuasa Elia? Karena memang Elia waktu di Perjanjian Lama dengan berani berkhotbah tentang pertobatan, karena waktu itu bangsa Israel juga jatuh di dalam dosa secara buruk sekali.
Elia berani berkhotbah untuk merubah hati orang Israel kembali kepada Tuhan. Makanya namanya Elia. Allahku Yahweh, bukan Baal. Kamu telah menyembah Baal. Dengarlah bahwa Allah itu Yahweh yang kamu harus sembah. Merubah hati orang Israel dalam penyembahan kepada Baal kepada penyembahan kepada Yahweh, Allah perjanjian. Ini juga sekarang yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis agar supaya mereka kembali dari kehidupan mereka yang buruk menuju pada kehidupan mereka yang benar, menyembah Tuhan, mentaati Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Saudara bisa baca di dalam kitab Matius pasal 3 itu ditulis dan disampaikan tentang bagaimana keberanian Yohanes Pembaptis dalam berkhotbah tentang hal pertobatan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun agar supaya hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak di dalam persekutuan kedamaian, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam sukacita, dalam hidup surgawi, dalam menyiapkan diri mereka menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah buktinya saudara dalam kitab Matius pasal 3. You can see in Matthew chapter 3 when John the Baptist so brave to preach the word of God, so that people at that time may repent, to believe in God and obey Him and live in righteousness and in love. And that's what his task. That is his calling, to preach about repentance, just like Elijah in Old Testament. And that's why he came in the spirit and the power of Elijah to bring the news of repentance. Here's the word of God. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, ayat 7 dari pasal 3 Matius, dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jadi janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan rumput pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, khotbah yang sangat tajam, keras, tanpa takut. Hai kamu keturunan ular beludak, jangan bangga sebagai anak Abraham. Kamu akan dihakimi. Itulah the spirit and the power of Elijah. Itulah kata-kata dalam kuasa dan roh Elia dalam menyampaikan khotbah yang membawa pertobatan bagi bangsa Israel tanpa takut. Dia berkhotbah dengan lantang dan dia berseru-seru di padang gurun. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Itulah penggenapan, the forerunner, penggenapan perintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menggenapi apa yang Tuhan Allah katakan
Dalam Yesaya pasal 40 dan dalam Meleaki pasal 3. Tuhan membuktikan janjinya sebagai janji yang benar. Dan dia wujudkan janji itu dalam kedatangan Yohanes sebagai perintis, the forerunner of our Lord Jesus Christ. What a wonderful and faithful God we have. Dengan datangnya Yohanes Pembaptis, dan dengan berkhotbahnya Yohanes Pembaptis, dan dengan pengajarannya Yohanes Pembaptis, dan dengan baptisan Yohanes Pembaptis, di dalam berteriak dan berseru di padang gurun, Tuhan Allah membuktikan kepenuhan kegenapan janjinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia katakan, Dia genapi, dan pengenapan itu ada dalam Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes juga melaksanakan tugas itu dalam kuasa dan dalam roh Elia, dalam rangka menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk memenuhi seluruh janji Allah sebagai Mesaya, sebagai Mesias itu, sebagai Kristus itu, sebagai yang diurapi, yang lahir, yang menderita, yang mati demi keselamatan saudara dan saya. Itulah penggenapan-penggenapan dari Tuhan kita di dalam mengutus Yohanes Pembaptis dan sekaligus menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita sebagai Sang Penebus. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Jadi bukan saja orang Lewi, bukan saja para imam, ada yang golongan Farisi juga datang. Orang-orang Farisi ini mereka bertanya kepadanya, ayat ke-26. Katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Mereka terus memburu, mencari tahu siapa ini Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Orang Farisi bertanya, "Kalau engkau bukan Mesias, kenapa membaptis? Kalau engkau bukan Elia, kenapa membaptis? Kalau engkau bukan Nabi, kenapa membaptis?" Reaksi dari Yohanes Pembaptis kepada pertanyaan orang Farisi sini luar biasa sekali. Dia katakan, "Ya, aku membaptis. Tapi aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Jadi dalam pertanyaan ini, saudara, dijawab oleh Yohanes Pembaptis dengan mengakui bahwa memang dia baptis dengan air. Karena dia ditugaskan sebagai forerunner. Tetapi yang paling utama itu bukan dianya. Pertanyaan yang dijawab oleh Yohanes Pembaptis ini, sekaligus Yohanes mau menunjukkan betapa dia bukan orang penting. Ya, saya bukan Nabi seperti kamu pikirkan. Saya bukan Elia seperti kamu pikirkan. Saya bukan Mesias itu. Saya datang hanya untuk menyiapkan jalan bagi Dia. Yang terutama dan yang penting dan yang harus kamu pikirkan dan harus kamu siapkan untuk menyambut kedatangannya itu yaitu Sang Mesias. Dia yang ada di tengah-tengah kamu, yang baginya itu saya sendiri tidak bisa membuka kasutnya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ungkapan membuka tali kasut yang ada di kaki menunjukkan betapa mulia dan agung dan perkasa Tuhan Yesus Kristus. Dia mau melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang harus diterima, yang harus disembah, yang harus dimuliakan, yang harus dipercayai sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi dia giring mereka ke Tuhan Yesus.
Itulah kesaksian yang berpusat pada juru selamat. Bukan pada dirinya, tapi pada juru selamat yang harus makin besar dan dia harus makin kecil. Luar biasa kesaksian Yohanes Pembaptis sebagai forerunner. Dia kecil, Tuhan Yesus besar. Dia rendah, Tuhan Yesus mulia. What a great witness that we can learn from God through John the Baptist. Kesaksian yang luar biasa yang harus kita belajar. Bagaimana Tuhan Yesus harus dipuja, dipuji, dan dimuliakan, disembah, dan ditaati. God bless. Amin.